Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, sistem operasi dari Universitas Bina Sarana Informatika kelas 3A. Di sini saya Muhammad Ajar Gunawan akan mendemonstrasikan bagaimana cara instalasi di dalam Linux Mint ini menggunakan VirtualBox. Selain instalasi, saya akan menjelaskan juga, mendemonstrasikan juga mengenai instalasi software menggunakan paket manager dan GUI, lalu manipulasi terhadap tampilan Linux Mint, dan yang terakhir itu mengenai dasar-dasar pada sistem Linux ya. Oke. Yang pertama di sini yaitu yang pertama, jalankan aplikasi VirtualBox, lalu pilih new, lalu name isikan untuk sistem operasi, bebas diisinya untuk apapun ya. Tipenya pilih Linux, version sesuaikan dengan prosesor, arsitektur file ISO yang kamu download. Pada tutorial ini saya menggunakan 64 bit ya. Lalu tentukan alokasi RAM yang akan digunakan. Lalu pada proses pembuatan virtual hard disk, ikuti pilihan gambar seperti di bawah ini. Proses pembuatan virtual hard disk diikuti pilihan seperti di bawah ini ya. Masih tetap jadi create a virtual hard disk now-nya, terus storage on a physical hard disk-nya di dynamic allocated in, nggak di fix size in. Dan terakhir ini. Lalu selanjutnya masukkan file ISO Linux Mint ke virtual CD DVD pada aplikasi VirtualBox dengan klik pada VirtualBox, lalu ke setting. Setelah ke setting, ke storage. Setelah ke storage, ke menu empty, klik pada icon CD ini, lalu pilih Linux Mint ISO image yang telah kamu download sebelumnya. Lalu selanjutnya klik open. Selanjutnya klik pada menu sistem, klik pada optical, lalu klik pada panah ke atas sehingga optical berada paling atas, klik OK. Nah, seperti ini ya, ada deskripsinya. Nah, klik pada virtual machine yang ingin kamu jalankan, Ubuntu Linux Mint, lalu klik start. Proses booting ini biasanya berjalan secara otomatis ya. Ketika masuk ke mode Linux Mint ini, jadi live CD gitu. Dan biasanya pada keadaan ini kita belum bisa melakukan instalasi sehingga komputer itu harus di restart dulu gitu. Komputer di dalam restart ini dalam VirtualBox-nya, bukan dalam komputer secara umumnya. Terakhir, maksud saya selanjutnya, agar settingan Linux Mint ini tidak terreset saat di VirtualBox restart, maka kamu perlu menginstalnya dengan klik 2 kali install Linux Mint. Pilih bahasa yang akan digunakan karena kita ini karena ingin menggunakan bahasa Inggris, silakan untuk bahasa Inggris, atau mau menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tidak salah di Linux Mint itu ada ini ya, ada Indonesia. Cuman yang saya gunakan dalam contoh kali ini yaitu menggunakan bahasa Inggris. Pada pemilihan keyboard layout, pilih secara default aja ya. Boleh berbagai macam keyboard layoutnya di sini. Lalu centang pada install third party apps dan klik continue. Pada installation type, pilih yang paling ke atas atau erase disk and install Linux Mint agar prosesnya mudah. Selanjutnya, pilih lokasi time zone-nya. Jadi karena time zone kita berada di Jawa Barat, jadi kita menggunakan yang Jawa Barat. Tapi di sini saya menggunakan contohnya yaitu di Surabaya. Meskipun pada dasarnya lebih baik menggunakan yang di Jawa Barat. Cuman saya di sini karena di Jawa Barat itu sudah pernah menginstal, jadi saya ingin menggunakan time zone yang lain, apakah berhasil atau tidak ya. Dan contoh time zone lainnya yaitu Surabaya. Isikan data yang akan diperlukan sampai di sini ya. Ini jangan sampai lupa, wajib untuk diisi. Selanjutnya tunggu proses sampai selesai. Jika kamu tidak mempunyai koneksi internet, tetap ini akan penginstalan secara offline. Setelah proses instalasi selesai, diklik restart now. Dan maka setelah restart, maka VirtualBox akan membooting dan masuk ke Linux Mint yang ada di virtual HDD. Nah, sekarang Linux Mintmu siap untuk digunakan. Mungkin seperti itu ya untuk instalasinya. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai
mengenai manipulasi tampilan di dalam Linux Mint-nya. Nah, baik, sekarang saya sudah masuk di Linux ya. Di bagian depannya yaitu seperti ini tampilannya. Yang akan saya coba rubah manipulasi tampilannya itu di sini saya coba contoh ya. Di sini kita bisa ke klik menu ini. Lalu kita bisa merubah background atau berbagai macam pilihan yang akan nanti disediakan. Sebagai contohnya theme, kita klik theme di sana ya, ketik aja nanti di menu ini theme. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, theme di sini kita bisa mengganti seperti Windows border, icon, control, mouse pointer, dan desktop. Seperti contohnya kita merubah mouse pointer yang tadinya DMS white, ini bisa kelihatan ya warna putih, kita jadi DMS black misalnya, maka akan berubah jadi hitam. Putih juga. Misalkan yang selanjutnya yaitu mengenai window border. Nah, di sini kan saya menggunakan Mint Y dark. Coba kita ganti menggunakan Mint Y yang warna putih. Nah, maka akan berubah ya. Nah, ini juga sama, misalkan kita ubah menjadi warna brown, nanti akan berubah. Nah, seperti itu ya. Nanti akan berubah. Itu silakan Anda bisa customize sendiri semua yang ada di sini, fitur-fitur di sini, maka akan berubah juga. Icon juga ya. Icon di sini bisa Anda rubah. Oke, itu cukup sederhana. Dan selanjutnya untuk background. Sebelumnya ini backgroundnya kucing, coba saya ganti ya menggunakan background yang ada, atau Anda bisa download saja di browser Anda yang tersedia seperti Microsoft seperti Google Chrome sama Office. Kita cari misalkan contohnya, karena saya punya ini, kita bisa pakai yang mana sebentar ya. Nah, ini SS-an yang kemarin ya. Contohnya kita menggunakan wallpaper ini. Klik kanan saja di dalam gambar yang akan kita pilih. Selanjutnya akan ada tampilan di sini set as wallpaper. Diklik saja, maka akan berubah seperti ini ya. Atau mau dikembalikan lagi seperti tadi yang kucing boleh, nanti di sebelah sini. Download map. Nah, di sini siapa ya? Klik kanan dan set as wallpaper, maka akan seperti ini kembali. Seperti itu. Selanjutnya mungkin paham ya untuk manipulasinya cukup mudah untuk tampilan. Selanjutnya kita coba untuk instalasi software menggunakan paket manager yang tersedia di dalam Linux. Ya, sekarang kita akan mempelajari dan mendemonstrasikan mengenai instalasi software menggunakan paket manager. Sama, cukup mudah. Kita tinggal klik menu saja yang di sini seperti biasa. Lalu kita cari software, Nah, software manager. Klik saja, klik kiri software manajernya. Tunggu sebentar ya. Keluar. Oh, nah udah. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan aplikasi yang sudah disediakan oleh software manager di sini. Kita bisa mengkliknya di sini, seperti contohnya kita membutuhkan Spotify. Atau nah, Spotify ya, udah ada. Nah, sebagai contoh kita coba lihat ke aksesoris, ada apa saja yang tersedia. Ini banyak ya yang tersedianya, silakan dipilih saja. Tapi kita sebagai contohnya misalkan kita di Office. Nah, ini misalkan ya, kita Sublime. Diklik saja aplikasi yang kita inginkan. Lalu di sini terlihat ya, klik install. Seperti biasa. Tunggu instalasi sampai dengan selesai. Mungkin kadang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, di sini passwordnya itu password yang telah Anda isikan dalam form pengisian data yang Anda isikan tadi. Seperti misalkan ini password ketika Anda mau masuk ke dalam setelah booting, ketika Anda mau masuk ke dalam Linux ini. Berarti password saya adalah ya itu rahasia.
Jadi masukkan aja passwordnya lalu authenticate. Tunggu instalasi sampai dengan selesai ya. Tunggu saja, kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, instalasi sudah selesai ya. Jadi Anda bisa meremove atau langsung menggunakan aplikasi ini. Karena ketika sudah terinstall seperti ini, aplikasi tersebut sudah siap digunakan. Tinggal kita cari saja di sini, yaitu bernama Sublime. Sudah bisa digunakan ya. Kita coba buka. Tunggu sebentar, dan aplikasi tersebut sudah bisa digunakan ya. Anda bisa ngoding di sini di Sublime atau menggunakan apapun bisa ya, menggunakan HTML atau apapun silahkan digunakan saja. Oke, kita selanjutnya seperti itu ya untuk Project Manajernya. Selanjutnya mengenakan GUI. Oke, kita akan menginstalasi suatu software menggunakan GUI. Kita langsung saja ya ke Add Browser saja. Di browsernya ada apa saja yang saya gunakan di sini, yaitu menggunakan Firefox. Kita coba download Google Chrome. Ini ketik aja ya, download Google Chrome. Nah, di sini tinggal diklik saja, ini link di sebelah sini, nanti keluar ya, muncul Google Chrome. Nah, di sini tidak usah banyak lihat ke bawah saja, kita langsung saja download Chrome. Tunggu di sini. Nah, untuk di sini kita menggunakan 64 bit Dev for Debian atau Ubuntu. Jangan menggunakan yang Fedora OpenSUSE, tapi yang ini ya. Akses dan install. Seperti biasa akan keluar nanti setelah instalasi ini. Kita save file di sini dulu ya. Save file. Kita tunggu hasil downloadan. Anda bisa lihat hasil downloadan di sini ya. Tunggu dulu sebentar. Baik, hasil downloadnya sudah selesai. Kita cek aja langsung ya di file manager kita. Klik saja file. Tunggu sampai selesai. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa langsung ke file download dan kita akan menemukan Google Chrome ini. Kita langsung buka saja ya, klik 2 kali. Nah, di sini ada size atau instalasi paketnya itu seperti apa. Dan ini size yang diperlukan untuk menginstal suatu aplikasi ini. Lalu kita klik install package-nya. Nah, di sini masukkan password seperti tadi ya. Oke, dan authenticate. Nah, kita tinggal menunggu saja ya instalasi file ini. Cepat. Tunggu sebentar. Dan instalasi telah selesai. Nah, kita bisa langsung lihat ya hasilnya di halaman kita. Sini seperti biasa ke menu dan kita akan cari Google Chrome. Nah, Google Chrome-nya sudah ada ya. Kita bisa add to desktop agar tampil di sebelah sini. Nah, Google Chrome-nya sudah bisa digunakan. Nah, ini Google Chrome yang kita bisa digunakan. Ini seperti itu ya. Untuk GUI selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar perintah dalam Linux. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi mengenai perintah dasar yang terdapat di dalam Linux. Oke. Untuk ini sebagai contoh ya, kita nggak bisa semuanya dijelaskan karena banyak sekali perintah dasar yang terdapat dalam Linux ini. Untuk yang pertama kita buka saja terminalnya menggunakan cara singkatnya yaitu ctrl, alt dan t. Nanti akan terbuka. Saya ulangi lagi. Nah, ini terminal yang sudah ada di Linux. Oke, kita coba satu perintah dasar yaitu id. Nah, ID ini yaitu fungsinya untuk menampilkan daftar nama user yang terdapat di dalam Linux yang kita pakai. Nah, selanjutnya yaitu hostname. Sedangkan untuk hostname ini nama mesin yang dari Linux yang kita sedang pakai ya. Nah, mesinnya itu Azure PC. Oke. Selanjutnya yaitu W atau W. Di sini terdapat berbagai macam daftar user yang berada pada Linux kita. Ada who atau siapa. Saya Azhar Gunawan sebagai penggunanya ya.
Jadi WU itu untuk menampilkan user yang sedang aktif. Yang sedang aktifnya yaitu ini Azhar. Selanjutnya yaitu WU-MI. Ini sama saja seperti tadi, cuman lebih spesifik lagi yaitu menampilkan nama user yang sedang aktif. Selanjutnya yaitu date. Seperti yang kita ketahui bahwa date itu adalah waktu atau tanggal. Tanggal ini fungsi ini menampilkan informasi hari dan juga tahun yang sedang terjadi sekarang. Dan selanjutnya yaitu call strip y. Nah, di sini menampilkan format kalender dalam 1 tahun. Anda bisa lihat ya dari mulai Januari, Februari sampai dengan sampai dengan Desember. Seperti itu. Ini hanya ada beberapa ya contoh untuk perintah dasarnya. Masih banyak perintah-perintah dasar yang terdapat di dalam Linux ini. Misalkan cara merestart atau meng-shutdown Linux ini menggunakan terminal, dan banyak lagi yang kita bisa gunakan di terminal ini, dan sangat bermanfaat sekali ya untuk terminal Linux ini, sangat powerful. Dan kita juga bisa manipulasi data di dalam terminal ini. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah-perintah dasar, dan selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya ini kita clear dulu ya ini agar hilang semuanya. Ya, nah clear. Kita keluar lagi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk demonstrasi demonstrasi mengenai Linux Mint yang tadi kita pelajari. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk mempelajari dasar-dasar di dalam sistem operasi Linux, terutama Linux Mint. Saya pamit, saya dari kelompok 4, Muhammad Acari Gunawan. Kelompok 4 pamit dari Anda teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.